Para pendengar kuliah subuh yang saya muliakan, sesudah saya mengucapkan selamat beribadat salat subuh dan selamat menerima hari yang baru, maka sekarang kita meneruskan tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 248. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Di ayat yang telah terdahulu yang telah kita tafsirkan, yaitu tentang keinginan mempunyai raja yang akan dapat memimpin mereka di medan perang. Lalu diutus Tuhan seorang raja namanya Talut. Tapi ada lagi kritik, ada lagi rasa tidak setuju daripada rakyat Bani Israel itu. Mengapa Talut, seorang miskin yang akan diangkat jadi raja? Anna yakunu lahul mulk alaina. Bagaimana caranya mereka akan menjadi penguasa kepada kami, menjadi raja kami? Padahal kami nahnu ahqqu bil mulki minhu. Kami lebih berhak menjadi raja dari dia. Mengapa? Kami kaya, padahal dia tidak punya apa-apa. Dia tidak ada uang, dia tidak ada harta. Lalu dijawab oleh nabi mereka itu. Dia dipilih oleh Allah menjadi raja bukan karena uangnya, tetapi dia mempunyai bastatan fil ilmi wal jismi. Dia mempunyai keluasan bukan perkara harta, tapi perkara ilmu. Jadi kalau disuruh pilih, kita kaya raya tapi bodoh. Mana yang lebih baik dengan orang tidak kaya tapi ilmunya, pengetahuannya, kesehatan badannya itu ada padanya. Orang yang berpikir luas, memandang jauh, orang lebih suka memilih yang akan jadi raja itu yang sehat badannya, luas ilmunya. Walaupun harta itu tidak ada pada hari ini karena ilmu, pengetahuan dan kesehatan badan, lain hari bisa datang itu harta. Sebaliknya orang yang kaya raya, kalau dia bodoh atau dia sudah merasa senang dengan hartanya itu, dia tidak ingin menambah lagi, melainkan menghabiskan yang ada. Akhirnya banyak yang kemudiannya beberapa tahun di belakang menjadi orang melarat. Ini pernah kejadian di antara raja-raja Bani Umayyah. Ada 3 raja terkenal. Raja Sulaiman bin Abdul Malik terkenal karena dia raja kaya, suka makan. Jamuan, makan segala macam makanan, segala macam masakan mesti bawa ke istana, sediakan di istana, sehingga ribut selalu siang malam pasal makanan.
Sehingga yang jadi pembicaraan orang di luar, engkau berapa macam makanan hari ini. Terpengaruh orang banyak karena raja demikian itu. Kemudian itu Raja Sulaiman bin Abdul Malik mati karena terlalu kenyang. Dia makan bebek, makan itik 8 ekor satu hari. Kita yang biasa ini 1 ekor pun tak habis, dia sampai 8 ekor. Mati karena terlalu kenyang. Ada lagi apa itu namanya, raja yang lain, yaitu tadi Sulaiman bin Abdul Malik, yang satu lagi Hisham bin Abdul Malik. Ini Hisham bagaimana? Itu model-model pakaian saja, berganti 4-5 kali satu hari, macam-macam saja model. Di mana saja model pakaian yang ada di Tiongkok, di Hindia, di mana pesan, sediakan buat beliau. Sehingga ketika dia naik haji ke Mekah, entah berapa puluh, 20-30 ekor unta untuk spesial membawa pakaian beliau saja. Kemudian memerintah pula Umar bin Abdul Aziz. Ini raja tidak kaya, tidak memikirkan makan sekedarnya, pakaian sekedarnya lekat di tubuh. Dia tidak mengambil baitul mal untuk kepentingan dirinya sendiri. Akhirnya ya Sulaiman meninggal, Hisham bin Abdul Malik meninggal, Umar bin Abdul Aziz meninggal. Beberapa tahun kemudian dilihat orang yang keturunan Hisham bin Abdul Malik itu, keturunannya, dia tidak berkuasa di raja lagi, memberi aib, minta kepada orang lain. Bagaimana keturunan Umar bin Abdul Aziz? Dia membagi-bagikan zakatnya kepada fakir dan miskin. Umar bin Abdul Aziz sendiri tidak kaya. Dia meninggalkan ilmu kepada anaknya. Dia meninggalkan kehidupan yang sejati. Sedang keturunan Hisham dan keturunan Sulaiman yang ditinggalkannya cuma harta, bukan pendidikan. Ini yang dikatakan di dalam kitab Al-Iqdul Farid tentang sejarah manusia. Di sini kita melihat tentang Talut menjadi raja itu. Diprotes orang karena tidak kaya, tapi dia ada ilmu, tubuhnya sehat. Ini yang penting. Dan Allah akan memberikan dia punya kekuasaan kepada barang siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Ta'ala itu maha luas lagi maha mengetahui. Maka terjadilah peperangan antara Bani Israel dengan lawannya. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulki an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Terjadi peperangan. Perang itu dari dahulu kala biasa mempunyai simbol, mempunyai bendera. Di zaman Nabi Muhammad ada bendera Ansar, ada bendera Muhajirin. Di waktu-waktu yang lain, walaupun bangsa, agama, apa yang berperang, dia mesti memakai tanda perang. Ada lambang, ada bendera, ada marawa, ada cogan kata orang Melayu, ada beberapa senjata dan lain-lain. Jadi dikatakan, berkata kepada mereka, Nabi mereka, inna ayata mulkihi, tanda dari kebesaran raja itu, ayat tiakumut tabutu fi sakinatun min rabbikum, dibawa kepada kamu satu tabut, satu peti. Fihi, pada peti itu ada sakinah, ketetapan hati daripada Tuhan kamu. Sakinatun min rabbikum. Jadi
ada itu seperti di kita sendiri. Bendera pusaka yang mula-mula dikibarkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta waktu proklamasi 17 Agustus. Itu bendera pusaka masih ada, masih disimpan. Sudah sekian puluh tahun sampai sekarang. Sudah rusuh, sudah lusuh, sudah hampir cair, tapi masih dipelihara. Itu seperti ayatul mulkihi di kita itu. Tanda kebesaran. Sesudah Presiden Soekarno, sekarang sudah Presiden Soeharto, bendera pusaka masih tersimpan baik. Apa itu syirik? Bukan syirik. Kalau syirik tentu Nabi tidak ada mengerjakan demikian itu. Lambang, malah kalau saudara dengar cerita yang sahih seperti Sayyidina Muawiyah sendiri, ada seorang penyair diberi oleh Nabi hadiah burdah, yaitu satu selendang burdah Nabi namanya. Kemudian setelah Muawiyah merintah, dibelinya burdah hadiah Nabi kepada penyair tadi sekian puluh ribu dinar. Buat apa? Buat lambang. Dia ada menyimpan bendera Nabi. Ini tuan-tuan yang terhormat, supaya kita luas berfaham dalam agama. Buat apa? Kalau orang yang tidak ada rasa, buat apa itu? Buat apa bendera pusaka? Buat apa burdah Nabi? Malah menurut riwayat, burdah Nabi yang telah lusuh tua itu, yang kalau misalnya dipegang lama-lama bisa hancur karena sudah 1400 tahun, masih tersimpan sekarang di tabu, disimpan oleh Republik Turki. Dulunya menjadi lambang juga dari khalifah-khalifah Utsmaniyah. Demikian juga seperti pedang Zulfikar, Sayyidina Umar dan lain-lain. Ada lambang-lambang itu. Tambah banyak lambang pusaka nenek moyang, tambah terasa gengsi daripada kerajaan tadi. Jadi di sini supaya tuan-tuan dapat mengetahuinya, Nabi mereka itu mengatakan tanda kekuasaannya ialah supaya akan datang kepada kamu tabut satu peti. Di dalam peti itu tersimpan sakinah, ketentraman hati dari Tuhan. Wabaqiyatun, dan sisa daripada apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Sudah lama sesudah Nabi Harun mati, sudah lama sesudah Nabi Musa mati, ada sisa-sisa peninggalan mereka disimpan di dalam peti itu. Apa gunanya? Lambang ayatul mulkihi. Engkau mengatakan keturunan daripada Musa. Mana tandanya? Ini tandanya. Ada sisa. Atau seperti di dalam kerajaan Jambi dulu, ada keris si Jenje namanya. Itu keris, itu ayatul mulkihi. Lambang dari kerajaan Jambi. Raja yang memegang itulah yang berkuasa. Itu sebabnya diambil ikhtiar oleh Belanda bagaimana supaya si Jenje itu jatuh ke tangan dia. Saya juga pernah pergi ke kerajaan Brunei 10 tahun dulu lebih, tahun 60 kalau saya tidak salah, saya ke sana. Itu dikatakan di dalam batu bersurat di kuburan bahwa lambang yang ditinggalkan oleh Raja Minangkabau, yang Minangkabau katanya, yang datang ke negeri Jambi itu genta. Nah, di sini nampaklah bahwa tiap-tiap negeri itu mempunyai lambang. Maka yang jadi lambang daripada orang yang pergi berperang itu ialah sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, dibawa oleh malaikat
Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah menjadi tanda untuk kamu jikalau kamu beriman kepada Allah. Saudara-saudara yang terhormat, seperti kerajaan Turki yang punya lambang. Apa lambang? Bulan bintang. Kenapa? Katanya ada satu cerita saya baca. Itu kalau di hari jernih, langit terang, cuaca baik, itu bulan bintang kelihatan dekat. Tapi musuh-musuh katanya mendekatinya. Tambah lama, tambah tidak bisa dicapai. Kelihatan dia tambah dekat. Padahal jauhnya sekian juga. Akhirnya jatuh saja, hancur ke bawah. Yang bulan bintang tetap ada juga di udara. Ini lambang orang Turki. Demikianlah kadang-kadang bendera seperti orang Syiah mempunyai lambang hitam. Orang yang lain mempunyai lambang hijau dan lain-lain sebagainya. Nah, kita sendiri di Indonesia, lambang kita pun ada, bendera kita merah dan putih. Itu di tiap-tiap lambang kaum ada lambangnya. Maka di waktu berperangnya Raja Talut tadi, dia mempunyai lambang itu juga. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binar. Setelah Talut memegang atau memimpin peperangan, membagi-bagi tentaranya, yang sayap kanan, sayap kiri, yang penempur tengah dan lain-lain sebagainya, diberi ingat, kalian nanti akan berperang dengan musuh. Di tengah jalan kalian akan bertemu dengan satu batang air, sungai. Menurut keterangannya itu sungai Yordan yang terkenal. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari air itu tidak golonganku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang bisa menahan hati, dia tidak bisa minum di situ, itulah yang tenteraku. Illa man iqtarafa ghurfatan. Kalau cuma mengambil saja satu satu genggam air, dikecupkannya kedua belah tangannya, bertemu jari dengan rapat, diambilnya air sekian, diminumnya, itu boleh. Tapi kalau sudah lebih daripada itu, terlalu banyak meminum air, nanti kamu lemah berperang. Jadi setelah lama berjalan, sampailah di batang air atau di sungai tadi. Diberi ingat, jangan banyak minum, cukup satu ciduk saja dengan air. Tapi yang minum satu ciduk itu tidak cukup, ya Allah, dia minum sampai dia punya perut jadi gempung karena minum. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Semua minum, cuma sedikit yang tidak minum. Jadi kalau sudah terlalu banyak minum, kegesitan berjalan tidak ada lagi. Kalau sedikit saja bisa kuat, tapi kalau sudah tak minum karena panas, airnya dingin, dihantam, lemah badan. Setelah lepas dari tempat minum itu, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'hu. Setelah lepas dari tempat itu, Nabi dan bersama dengan orang-orang yang beriman itu, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Ini kita sudah capek ini. Kita tidak kuat lagi berhadapan dengan Jalut atau Goliat dan tentaranya. Jadi sebagian besar orang yang turut minum karena dia yang banyak minum tadi, tidak kuat pergi berjuang lagi. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Tapi orang yang memegang disiplin dengan keras, dia tidak minum kecuali sejemput air saja, dia terus menghadapi musuh tadi. Yang sedikit itulah yang menang. Berhasil juga yang sebagian besar
sudah kenyang karena air, tidak bergerak lagi. Yang sebagian kecil itulah yang menghadapi musuh. Itu dikatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Bukan perkara yang heran kalau golongan kecil bisa mengalahkan golongan besar dengan izin Allah. Karena golongan yang kecil tadi kuat disiplinnya, kuat jiwanya, tidak dia minum dan sekedar sedikit saja, maka mereka lah yang menang. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah adalah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Disitulah walamma barazu li Jalut wa junudih, setelah mereka itu berhadap-hadapan dengan Jalut dan tentaranya, maka yang sedikit tadi yang bersemangat kuat tadi berdoa kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabran, ya Tuhan kami, teguhkan hati kami, penuhi kami dengan sabar, wasabbit aqdamana, teguhkan langkah kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami ya Allah menghadapi kaum yang kafir. Fahazamuhum, kalahlah musuh tadi dengan izin Allah. Daud sendiri yang membunuh kepada Jalut itu. Cara pembunuhannya nanti lain hari kita terangkan. Wa atahullahul mulka wal hikmata, diberi Allah itu kekuasaan dan hikmah, kebijaksanaan, dan diajar oleh Allah Ta'ala kepadanya apa yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya di akhir ayat dikatakannya, demikianlah di dunia ini. Kalau tidak ada perjuangan antara manusia dengan manusia, setengah menghadapi yang setengah, rusak bumi. Kalau damai-damai saja rusak bumi. Mesti ada pertempuran antara benar dan salah. Allah adalah menganugerahkan keutamaannya dan kesempurnaannya kepada isi alam. Demikianlah ayat-ayat Allah kami bacakan kepada engkau dengan kebenaran, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saudara-saudara yang terhormat, akan kita sambung lagi hal ihwal yang berkenaan dengan tasawuf. Hari ini kita akan membicarakan bagaimana hati. Ketahuilah bahwa sungguhnya hati itu apabila telah dikosongkan daripada kecintaan akan dunia, apabila dikosongkan daripada kerakusan kepada harta, atau dikosongkan dari ambisius, hendak mendapat pangkat, hendak mendapat kedudukan,
Kalau sudah kosong, isi. Sesudah kosong dari keinginan dunia, harta, ambisius kepada pangkat, lalu yang kosong tadi diisi. Asa isinya, ingat akan akhirat. Mementingkan kepada bakal yang akan dibawa ke akhirat itu. Persiapan untuk datang menghadap kepada Allah. Kalau ini sudah hati yang dikosong daripada kehendak dunia tadi, dinegatifkan kepada dunia, dipositifkan kepada akhirat. Itulah permulaan dari terbukanya jalan. Karena kadang-kadang mata kita disilaukan oleh barang yang fana, sehingga kita lupa kepada barang yang bakal. Ketika sudah demikian keadaannya, tergeraklah hati itu mengetahui apa yang diridai oleh Tuhan. Ini mengosongkan dari harta, menggantinya dengan ma'rifat, sehingga nanti berubah pandangan hidup kita itu. Kita tidak memandang lagi besarnya dan pentingnya dan mahalnya harta. Pangkat-pangkat pun demikian pula. Dalam keduniaan kita ingin kepangkatan, tetapi Al-Quran sudah mengatakan, kasarabim biqi'ati yahsabu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Seperti orang melihat gejala panas di padang yang luas. Baik kita berjalan kaki. Saya sudah pernah berjalan kaki di tahun 1927 dalam umur baru 19 tahun dari Mekah menuju Jeddah karena uang tidak ada. Malamnya kami bermalam di bawah terang bulan. Pagi-pagi tersentak tidur, bulan sudah mulai gelap cuacanya, matahari mulai naik, kami sembahyang subuh. Sesudah itu berjalan kaki lagi. Kira-kira pukul 9, panas sudah mulai terik. Yang akan ditempuh jauh lagi, Bahra namanya. Di situ kelihatanlah air. Yahsabuhu dham'anu ma'a. Disangka oleh orang yang haus bahwa itu betul-betul air. Seorang danau, orang meninjau seperti lautan danau nampaknya. Tambah haus. Ditempuh. Sesudah ditempuh, tidak ada air tadi. Yang ada cuma pasir. Nanti kelihatan jauh lagi ada air di sana. Begitu terus menerus. Maka orang yang cuma dunia, yang tempat hatinya lekat, itulah yang menjadi tujuan dari hidupnya. Keduniaan, kekayaan, pangkat tinggi, kebesaran, keternamaan, dan lain-lain sebagainya. Apabila sudah ditempuh, ya, tidak apa-apa. Ini jangan sampai dilupakan hal ini. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Jailani, jangan diletakkan hartamu, kekayaanmu, kebesaranmu, pangkatmu di dalam hatimu.
Karena kalau dia pangkat itu hilang, harta itu habis, nanti hatimu luka. Payah mengobat hati yang luka. Nah, jadi di dalam segala sesuatu di dunia ini, sadar, tidak ada yang langgeng, tidak ada yang kekal. Ini yang mesti diingat. Nah, jadi kosongkan hati dari itu, lalu positifkan tujuan. Kemana tujuanmu? Nah, di sinilah diterangkannya di ayat tadi, di kata-kata ahli tasawuf tadi. Dia bilang bahasa Arab, i'lam annal qalba idza khala minal ihtimami bidunya wa ta'alluqu bima fiha wa ta'alluqi bima fiha min malin aw riyasatin aw sawlatin wa ta'allaqa bil akhirah wal ihtimama biha min tahsulil uddah wa tahabbul qudum ala Allah azza wa jalla fa dzalika awwalu futuhihi wa tabashuru fajrihi. Ketahuilah olehmu, apabila hati telah engkau kosongkan daripada mementingkan dunia dan melekatkan hati kepada harta atau kepada pangkat atau kepada macam-macam rupa, lalu hati yang kosong dari itu ditaklukkan, disangkutkan kepada akhirat dan mementingkan pula akan persiapan menghadapi jalannya akan datang. Watahawub, bersiap untuk maju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fazalika awal futuhihi, itulah mulai hati sudah terbuka. Sudah lain kita punya hidup itu. Sudah datar dunia ini kita hadapi. Bukan berarti kita membuangkan harta yang ada. Ini seperti cerita Imam Malik. Ketika dia tinggal di negeri Madinah, Khalifah Bani Abbas Al-Mahdi atau Al-Hadi meninggalkan uang padanya 1000 dinar emas. 1000 dinar emas. Sedangkan 100 dinar saja sudah berat. Belum ada uang kertas pada waktu itu, betul-betul emas, dinar. Jadi seperti ringgit di zaman dulu. Ditinggalkan, disimpannya uang itu baik-baik. Ketika khalifah sudah datang ke Madinah, balik dari mengerjakan haji, Bapak Imam Malik katanya, saya harap Bapak mari kita sama-sama pindah ke negeri Baghdad. Di situ Bapak lebih leluasa berfatwa. Imam Malik menjawab dengan senyum, saya lebih suka nanti kalau mati dikuburkan di kubur tempat Rasulullah meninggal. Nah, kemudian dia uang tadi tidak dibelanjakannya walaupun 1 dinar, dikembalikannya katanya. Ini barangkali maksud tuanku tempoh hari meninggalkan buat belanja, saya berangkat ke Baghdad. Ini uang belum spesial juga habis, ini saya kembalikan katanya. Kalau hatinya itu takluk ke dunia, 1000 dinar, tentu dia tahan, dia balik. Apa kata khalifah? Saya bukan meminta uang itu, simpanlah kembali uang itu buat belanja Bapak. Sekarang saya tambah hadiah, dikasihnya kuda Arab yang bagus. Dan nanti kalau Bapak mau pergi ke mengajar ke masjid, kalau memang tidak bisa pindah ke Baghdad, inilah kuda untuk Bapak kendarai. Terima kasih. Datang muridnya Imam Syafi'i. Sesudah raja pergi, Imam Syafi'i datang. Ini kuda dari mana ini Pak? Bapak guru. Ini hadiah Khalifah Al-Hadi. Bagus sekali. Memang bagus. Dan ini sesuai buat pakaianmu. Ambillah buatmu kuda ini. Jadi tidak lekat harta itu dalam hatinya. Uang dia simpan. Kalau datang orang minta dia kasih. Kuda yang begitu bagus dikasihkannya kepada muridnya. Katanya, naam wa khair. Wallahi bika katanya. Memang bagus ni kuda. Bagus.
tapi yang layak mengendalinya engkau. Nah, itu orang yang hatinya kosong dari dunia, tapi ada yang lebih tinggi dari dunia yang dia inginkan, yaitu persiapan buat menuju hari akhirat. Orang-orang yang seperti itu bukan dia miskin, dia kaya. Kenapa? Siapa yang dikatakan kaya? Orang yang tidak banyak keinginannya dalam dunia ini, itulah orang yang kaya. Siapa orang yang miskin? Yang terlalu banyak keinginannya. Sudah ada merek mobil yang bagus, Holden, belum puas, dia minta Mercedes. Sudah dapat Mercedes, belum puas, dia minta Rolls Royce. Belum puas, diminta yang lebih tinggi lagi, atau yang lain-lain. Orang ini karena hatinya tidak takluk kepada cita-cita yang lebih tinggi. Jadi dalam kata ini Ibnul Qayyim mengatakan, orang yang sudah kosong hatinya daripada dunia, tidak lagi lekat harta di dalam atau kebesaran. So, Imam Syafi'i pernah mengatakan, orang yang besar ialah yang tidak tahu bahwa dia besar. Ini itu sesuai dengan hadis Nabi, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang mendudukkan dirinya di tempat tawadhu', itu yang dibesarkan oleh Tuhan. Tapi orang man tarafa'a wada'ahu Allah, dia meninggi, saya mesti, ini etiketnya begini, protokolnya begini, saya mesti duduk di atas mobil begini. Ini mesti aturan, kalau saya fit, very important person, tempat saya mesti sedia. Kalau begitu, itu orang kecil, dia sudah diikat oleh keadaan dunia tadi. Ini yang diterangkan di dalam kitab tasawuf. Jika watabashiru fajrihi fadzalika awal futuhi watabashiru fajrihi, itulah orang yang mula-mula telah terbuka pintu padanya, dan itulah satu kegembiraan dari menyingsing fajar keindahan dalam hidup. Fa'inda dzalika yataharraku qalbuhu li ma'rifati ma yarda bihi rabbuhu minhu. Waktu itu tergeraklah hatinya, hendak mengetahui apa yang diridai Allah daripadanya, apa yang disenangi Allah daripadanya. Ringan dia mengerjakan tahajud, ringan dia mengerjakan salat duha, mengomel dia pada dirinya kalau dia tersangkut akan sembahyang sehingga tidak sembahyang di awal waktu, menyesal dia kalau dia tidak menolong orang yang kesusahan. Maka tuan-tuan yang terhormat, fayaf'aluhu, dikerjakannya lah apa yang disenangi oleh Allah, didekatkannya dirinya kepada Allah, dan dijauhinya apa yang Allah tidak senang. Inilah tanda dari iradatnya atau kemauannya yang sudah positif untuk mendekati Allah. Inilah kekayaan yang abduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena fa inna kullaman ayqana biliqa'illah wa innahu sa'ilu min kalimatain us'al anhumal awwalun wal akhir madza kuntum ta'budun. Kalau dia sudah yakin kepada bahwa dia akan bertemu dengan Allah, dan bahwa dia nanti apabila meninggalkan dunia ini akan ditanya, apa pertanyaan? Madza kuntum ta'budun? Siapa yang kamu sembah? Pertanyaan kedua apa? Maja ajabtumul mursalin. Bagaimana jawabanmu? Bagaimana sambutanmu tentang seruan Rasul-Rasul? Jadi orang seperti demikian itu,
tak dapat tidak. Dia mesti sadar mencari ma'rifat kepada yang disembahnya dan mencari jalan supaya sampai kepada yang disembahnya itu. Kalau sudah tamakun, sudah mendalam, futiha lahu babul insi bil khalwah wal wihdah wal amakinil khaliyah. Hari lainnya. Kalau sudah dibukakan hati ke sana, bertukar keinginan. Kalau dulunya ingin ramai-ramai, nah sekarang ini khalawah yang dia senang. Seni-suni, sendiri-sendiri. Tempat-tempat yang sepi. Orang takut kesepian, dia senang sepi. Sepi dari manusia, tapi dia ramai dengan Allah dan dengan malaikat. Tahdau fil aswat wal harakat. Tenang suara, tenang gerak. Tidak ada yang lebih disukainya daripada itu. Sebab kekuatan terletak dalam hatinya dan dalam iradatnya, dalam kemauannya. Tertutup pintu-pintu yang lain yang akan memisahkannya daripada cita-citanya tadi, yang akan memecah kepada hatinya. Senang hatinya sendiri, kacau pikirannya, duduk beramai-ramai, karena yang dibicarakan dalam beramai tadi cuma hal dunia. Lama-lama ditutup, dibuka pintu tadi oleh Tuhan, terasa halawatul ibadah, manisnya ibadah, sehingga dia tidak merasa kenyang-kenyang dengan itu. Mukanya kelihatan nur, cahaya. Alam ini lapang dirinya. Dia tidak merasa benci kepada orang lain. Kalau ada melihat orang yang belum matang keimanannya, dia tidak benci, dia cuma berdoa, Allah maghfirlah, ampunilah si anu. Meskipun Allah maghfirlah warhamhu wa'afi wa'afu anhu itu didoakan untuk orang yang telah meninggal, tapi juga dia pakai doa itu melihat orang-orang yang belum mendapat petunjuk itu. Nabi Muhammad sendiri pernah mendoakan, Allah maghfirli qaumi, Allah maghfirli qaumi fi innahum la ya'lamun. Ya Tuhanku, ampunilah dosa kaumku karena mereka belum tahu. Jadi tuan-tuan yang terhormat, orang yang begini telah merasa lazat, kepuasan, kesenangan yang lebih daripada kesenangan main-main dalam dunia ini, menuruti syahwat. Cobalah, saya muda akan kaji sedikit. Pemuda-pemuda yang sedang naik nafsunya, melihat perempuan cantik misalnya, hatinya tertarik, perempuan itu pun merayu, lalu dia mengerjakan pekerjaan yang melepaskan nafsunya. Sesudah itu nanti dia menyesal. Sesudah dapat bahaya dari kehidupan itu, dia menyesal. Dunia ini seperti orang minum, orang haus minum air, tapi air ini minum air laut, tambah diminum tambah haus. Jadi dibuka hatilah, dibukakan kemanisan ibadat, sehingga dia tidak bisa kenyang-kenyang dari ibadat. Dia rasakan kepuasan, ketentraman hati, berlipat ganda daripada kepuasan karena menuntut permainan dunia dan mencapai syahwat. Sehingga orang itu apabila dia masuk kepada sembahyang, dia ingin biarlah terus saja sembahyang. Kemudian itu dibuka lagi, satu dibuka, dua, buka yang ketiga, merasa manis mendengarkan kalamullah. Idza tuliyat alaihi ayatuna zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun.
kalau dibacakan kepada mereka itu ayat kami, kata Tuhan, bertambah imannya dan dia bertambah tawakal kepada Tuhan. Kalau didengarnya itu ayat, tentram hatinya. Sebagaimana tentramnya hati seorang anak kecil apabila diberikan kepadanya permainan yang akan dia pegang. Buka lagi. Berapa buka itu? Kalau sudah sampai dibuka lagi pintu, kelihatanlah olehnya kebesaran Allah, kenikmatan Allah, kamal, jamal, jalal, kesempurnaan, keindahan, kemuliaan, dan kesempurnaan dari sifat-sifat Tuhan dan hikmah-hikmah Tuhan, dan arti-arti dari tiap ayat itu terbaca. Sebagaimana saya baca dalam sejarah Iqbal, bagaimana membaca Quran ayah katanya kepada ayahnya. Ayahnya menjawab, baca dengan tekun seakan-akan engkau rasai nanti bahwa Quran itu turun kepada engkau. Terasa itu. Bihaitsu yastaghriqu qalbu fi dzalika hatta yaghlibu fi, sehingga tenggelam hatinya ke dalamnya, sehingga gaib dalam itu dan merasa dalam hatinya bahwa dia sudah masuk ke alam yang lain, bukan alam manusia yang biasa ini. Saudara-saudaraku yang terhormat, ini beberapa dalil yang disebutkan halawatul iman. Man zaqa halawatul iman, orang yang merasai akan manisnya iman itu. Saudara-saudara yang terhormat, ini beberapa peringatan yang moga-moga saja menjadi pedoman dalam kitab kita. Pintu-pintu itu dibuka satu demi satu. Sesudahnya merasakan dekat kepada Tuhan tadi itu, gaib di dalam Tuhan, dibuka lagi pintu. Apa? Malu kepada Tuhan. Malu, padahal Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan terasa dalam hati. Sehingga dikatakan dalam ayat al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau lihat Allah itu. Dia tidak bisa engkau lihat, tapi dia melihat engkau. Mata tidak bisa melihat, hati bisa melihat. Dibuka lagi itu pintu. Itulah nur yang jatuh ke dalam hati. Dipelihara oleh nur itu, nampak oleh hati. Kita berhadapan dengan Tuhan sehingga kita malu kepada Tuhan, serang sendiri, tidak ada orang lain. Ketika itu diberikan lagi pemberian oleh Tuhan. Apa? Dawamul muraqabah lirraqib, tetap mengintai yang dicintai itu, tidak melihat kepada yang lain melainkan kepada dia. Seakan-akan kita melihat, menyaksikan di atas langitnya ataupun sedang duduk dalam arasy-Nya, melihat kepada hamba-Nya sekalian, mendengarkan suaranya, menyaksikan akan rahsia-Nya. Kalau ini sudah tercapai, bertambah maju kehidupan tadi. Dia hidup sendiri, wujud sendiri, manusia pun wujud dalam hal yang lain. Dia wujud di hadapan Tuhannya, di hadapan walinya. Dia memandang kepada Tuhan dengan hatinya.
Padahal manusia lain tak memandang apa-apa, sebab dia tidak diberikan syahadah, melainkan yang ada syahwat dunia. Fahuwa yarahum, Allah memandang dia meskipun dia tidak memandang Allah. Dan tidaklah mereka memandang kepadanya, melainkan sebab dari kesadarannya akan wujudnya. Hadirin yang terhormat, cukup sekian dulu. Nanti insyaAllah di hari yang lain dalam fasal tasawuf ini kita sambung lagi keasyikan kita memandang Tuhan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.